Ini dicicil sekarang, ya. Karena musim Covid kemarin ini semua jalan saya udah keliling se-Indonesia. Jalan ini berlubang, saya mulai dari Surabaya sampai ke sini. Bahkan di Jakarta itu jalan apa? Jalan Kuningan itu banyak jalan, bahkan jalan tol banyak se-Indonesia di jalan berlubang. Terutama di desa-desa karena 2 tahun ini direfocusing anggaran untuk Covid. Nah, Ibu Bupati waktu pilihannya ekonomi atau jalan, orang mati atau hidup, nah, kira-kira gitu. Nah, pilihannya waktu itu ekonomi karena dan orang selamat. Nah, saya tadi dapat pesan, insya Allah ini tahun ini dan 2023 jalan-jalan Nusantara akan diberesin semua. Kira-kira gitu. Itu ada tak sebenarnya. Jadi beliau sekarang di mana di Singapura, di Sukabumi. Saya tadi dari Jakarta naik darat ini dari Surabaya karena siang sampai jam 12 masih ada acara di sana. Kemudian Pak Danlanang, Pak Kajari, Pak Seda, dan wakil Pak Kapolres kami sedang di Surabaya. Begitu juga Pak Dandim yang perjalanan dari Aceh dan juga teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Iudah saya sekali berbahagia. Alhamdulillah, syukurlah. Oh, Pak Kandepak mana? Oh, oke, Pak Kandepak. Nah, terus siapa lagi? Mohon maaf ini banyak sekali di depan saya. Kepala pimpinan LDI tadi saya lihat mana tadi? Nggih, pimpinan Muhammadiyah dan seluruh teman-teman ini, ketua LDI hadir di sini. Kemudian juga banyak sekali teman-teman para kepala SKPD yang supaya ngalap berkah ini, supaya nggak hanya bekerja secara formal, tapi kita undang Habib memberi informasi teman-teman untuk bersama-sama ngalap berkah pada kesempatan. Ibu saya hormati atas nama pribadi dan pembina yayasan Pulau nyampe akhir matur nuwun sangat dumateng panjenengan sedaya ingkang rawuh dalam rangka kol Abah almarhum Kiai Ahmad Musayyib. Tentu para kiai dan para tetangga, para ustaz, ibu-ibu nyai banyak sekali kesibukan, tetapi karena hormat dan hadir pada kesempatan ini maka banyak kegiatan yang ditinggalkan, dan oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian diterima menjadi amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju mulai hari ini Pak Kiai Masrur tadi menyampaikan dipisah antara laki dengan perempuan, dan ini sekaligus nanti hari Ahad akan ada Bunyai Halimah, Syarifah Halimah. Ya, Syarifah Halimah ini kalau beliau hadir nggak boleh difoto, nggak boleh juga disyuting, hanya boleh didengarkan suaranya. Dan pengikutnya beliau luar biasa banyak, termasuk teman-teman kelas menengah di Jakarta yang sibuk, termasuk Ibu Bupati rajin mengikuti pengajian online. Jadi memang strategi dakwah sekarang ini berubah luar biasa. Face to face sekarang ini sudah tidak bisa sekali lagi setiap hari. Sekarang sudah ngaji lewat online. Bahkan kiai-kiai sekarang merekam pengajiannya sudah masuk ke TikTok. Nah, kalau TikTok dulu tempatnya ibu-ibu, nah, sekarang masuk ke TikTok. Gus Baha dan para ulama, para kiai sekarang mudah kita dengarkan dengan kita. Kalau mau lama dengerin di YouTube itu bisa setengah jam. Tapi kalau yang mau pendek-pendek isinya saja bisa dilihat di IG. Nah, di IG itu biasanya inti-intinya, nggak sampai 1 menit, geser lagi masuk bab beda. Saya sekarang Habib, waktu kami nggak bisa lagi ikut majelis taklim rutin, kecuali kadang saja di tempatnya Habib Jindan kalau malam Jumat, kadang saya geser ke sana. Kalau rindu mendengarkan sholawatan kayak tadi, ini ya senang, saya udah lama nggak mendengar sholawatan. Di Banyuwangi ini setiap kegiatan wajib sholawatan sama santunan anak yatim, karena kami yakin bahwa ikhtiar ini hanya bagian kecil. Selebihnya yang merahasiakan, yang memberi kesempatan, bahkan yang memberi jabatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sholawat dan yatiman ini penting, dan sekarang saya bawa ke Jakarta. Maka saya kalau malam Jumat rindu mendapatkan sholawatan, saya main ke Istiqlal. Di Istiqlal itu habis maghrib udah yasinan, tahlilan, sholawatan, dan udah paket hemat. Kalau lapar makanan juga udah disiapin di Masjid Istiqlal. Jadi kalau teman-teman jangan hanya main ke Tanah Abang kalau ke Jakarta, jangan hanya main ke Mangga 2, tapi sempatkan kalau malam Jumat datang ke Masjid Istiqlal. Masjidnya sekarang bagus luar biasa. Oleh Bapak Presiden telah direnovasi, bahkan di bawahnya sudah ada ground seperti di Mekah, dan tempat wudhunya, tempat masjidnya sekarang luar biasa bagus direnovasi.
hampir 700 miliar direnovasi Masjid Istiqlal, tapi tidak merubah bentuknya, sehingga Bapak Ibu bisa menikmati Masjid Istiqlal sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu dan Mbak saya hormati, sekalian atas nama pengasuh, atas nama keluarga besar, saya bersama adik-adik saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf menawi suguh dukuh kami pada kesempatan ini tidak seperti yang diharapkan oleh ibu dan bapak sekalian, para dawagis yang hari ini hadir pada kesempatan. Ibu dan saya hormati, Ki Ahmad Musayyidi ini sejak kecil kepada kami mengajarkan disiplin yang tinggi beliau. Bayangkan putranya 13 nih. Putra putrinya 13, yang hidup 10, dan umi kami tanpa pembantu. Bayangkan. Jadi 13 orang yang hidup 10, termasuk saya ini, kata orang Jawa, bareng urip. Jadi kakak saya wafat, saya adiknya yang hidup, jadi 10. Bayangkan. Abah ini luar biasa, beliau disiplin. Anaknya kalau nggak jamaah pasti dipecut. Beliau mimpin sholat jamaah di absen dulu, putra putrinya ada nggak? Kalau nggak ada kita dicari gitu, dicari dulu. Bahkan kita pernah dipukul, khusus ada penjalin ya, penjalin. Nah ini putra saya kena penjalin suka di sini itu Pak Ripa itu menyaksikan. Nah, sini dipanggil kalau nggak jamaah telat mesti merah di sini. Jadi memang orang tua dulu tuh mengajarkan disiplin. Sekarang kalau dipukul, waduh, diajukan ke polsek. Santri dulu dipanggil, main jamaah, cepat kira-kira gitu. Saya pernah dicari karena nggak jamaah, dicari suruh nyari. Setelah itu saya dihukum oleh abah saya. Jadi abah ini mengajari disiplin. Boleh sekolah di mana saja, kerja abah saja. Ajaran almarhum Ahmad Musayyidi, jangan sampai ditinggal sholat, kata beliau. Nomor 2, jangan sampai ditinggal sholat jamaah. Itulah wasiat abah saya Habib ketika saya menjabat jadi bupati. Suka ngomong Madura saya, baca sampai meninggal jamaah. Itu sikepu kira-kira. Itu apa ya? Sikep itu apa ya? Nah itu jimatmu. Nah, jimatmu itu sholat jamaah. Mun ada orang ajudannya aja, ajak sholat. Sekretarismu kamu ajak sholat jamaah. Itulah yang menjadi doktrin almarhum. Kemanapun jangan sampai tinggal sholat. Rugi kalau tinggal sholat. Kira-kira. Apalagi sholat sunat sebelum subuh sama sholat sunat setelah sholat isya. Karena kata ajaran hadis, sholat sunat sebelum subuh khairun minat dunya wa ma fiha. Jadi sholat sunat sebelum subuh itu lebih bagus antara dunia dan seisinya. Coba masuk ashar. Nah beliau nanti biar ini saya ingin sampaikan ke santri-santri, permohonan nangismu, pintamu 30 menit sebelum sholat subuh. Rugi kalau para santri nggak meminta, nggak menangis di sini. Rezeki itu saya tahu belakangan bahwa kampus, sekolah, angka nilai itu tidak menjamin. Maka abah saya waktu itu salah satunya adalah menguatkan tauhid kepada putra putrinya, bahwa semuanya itu selalu diyakinkan ke saya. Semuanya itu Allah. Kalau Allah berkehendak, kamu pasti dapat. Pokoknya kamu kalau takwa, kalau kamu dekat sama Allah, pasti Allah akan berikan semua. Tapi saya lihat abah waktu itu juga sederhana, makan juga pas-pasan. Saya baru tahu ternyata tintanya Allah itu sekarang berujul ke putra putrinya semua. Jadi apa yang ada di pondok ini sekarang itu bukan karya kamu. Ini berkahnya buju-buju orang tua, termasuk abah almarhum. Bahkan sakit pun beliau terus jamaah ke masjid. Bahkan saya ingat waktu beliau mengimami sempat jatuh di masjid karena saking inginnya mengimami sholat jamaah. Ya, mungkin teman-teman santri yang senior-senior masih tahu abah jatuh di masjid waktu sholat. Dan itu bukan hanya sekali, karena beliau selalu ingin menjaga jamaah. Kemanapun beliau jalan, dan beliau selalu menjaga sholat, terutama sholat jamaah. Dan itu doktrin kami ketika kami waktu dilantik jadi bupati, didatangin ke ruangan saya. Ya, abah datang ke ruangan saya dengan bahasa Madura kira-kira gitu. Awas coba tinggal sholat jamaah, itu jimatmu. Sengluru perjuangan no tambang emas. Wah, siapa itu? Kalau ceritanya panjang. Nah, jadi yang berikutnya Al-Quran. Almarhum ini mengajarkan hampir setiap hari beliau itu minimal ya 1 minggu khatam sekali. Terakhir hampir setiap 3 hari beliau khatam Al-Quran.
beliau. Jadi tidak ada waktu beliau tidak membaca Al-Quran. Inilah ajaran almarhum yang luar biasa menurut saya. Yang ketiga, ajaran almarhum ngajarin kita nih entrepreneur, bisnis. Saya sejak kecil diajari dagang saya, abah saya. Iya, dia jamu, dia jualan kotang waktu zaman saya kecil. Saya mungkin tetangga-tetangga masih denger ini. Saya jualin sarung, baju keliling ke kampung ini. Bagaimana abah saya mendidik putra-putrinya tidak mau. Tolabul halal ini, dan abah saya itu ngajari putra-putri tidak dipanggil Gus. Jadi saya ini putra-putrinya nggak boleh dipanggil Gus. Wis wong biasa gitu. Sehingga keluarga kami dulu sejak kecil nggak pernah dipanggil Gus, supaya egaliter, supaya lebih setara kira-kira gitu. Buat kita ini sama gitu. Dan diajari usaha. Hampir saya kecil itu keliling jualan makjun, jualan minyak wangi. Ya, tetangga saya masih ingat ya. Ini tetangga-tetangga. Kalau utang, kalau belum dibayar saya tungguin. Jadi kecil saya itu dididik untuk entrepreneur, bisnis, wirausaha. Karena Kanjeng Nabi kata beliau ini businessman, wirausaha. Jadi itulah yang beliau ajarkan ke kami. Tetapi beliau juga waktu saya kecil hampir sering saya tidak sekolah karena di tenteng abah saya datang ke hall semua. Hampir hall habaib di Jawa Timur saya ini datang. Meskipun naik bis waktu itu. Tapi biasanya kalau hall itu biasanya rombongan, nih tetangga-tetangga itu ingat tuh. Jadi saya ini dulu sering tidak sekolah karena abah saya ngajak hall waktu masih kecil, kelas 1 TK di keliling diajarkan. Beliau ini memang memimpin, dan ternyata saya baru tahu sekarang. Saya baru tahu kemarin ternyata Habib Segaf Baharun WA saya, tiba-tiba ada pertemuan keluarga besar Nabi Muhammad. Ternyata beliau 4 popon ternyata dari silsilah itu. Karena abah saya waktu itu minggir dari Madura ke tempat ini, tapi yang itu dari Umi kira-kira gitu. Dan ternyata saya baru tahu beliau sering nonton waktu ingat masih Habib Baharun masih punya pesantren kecil di Bali. Kita diajak subuh dan jamaah di tempat itu. Dan inilah abah saya yang selalu ingin menyambung silaturahmi ke para ulama, dan dampaknya sekarang kepada kami semua ini adalah berkat doa. Jadi beliau ini selalu mengajarkan tauhidnya lebih kuat dibanding ikhtiarnya.